Omsos Santa Paroki Santo Yosef Fakfak yang malam ini bekerja sama dengan saya selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat, Wakil Ketua DPR 2. Kita melakukan virtual reses dengan komunitas yang ada di Fakfak. Mungkin reses daring ini reses yang daring pertama ya. Di Fakfak, Papua Barat, saya tidak tahu kalau di tempat yang lain. Banyak hal yang saya dapatkan dalam reses kali ini via daring. Yang pertama, komunitas Fakfak ini butuh tempat terpusat untuk melakukan aktivitas dan kegiatan. Dan juga butuh kegiatan terpadu, terintegrasi antara pemerintah daerah dan juga teman-teman komunitas. Banyak hal yang diinginkan atau menjadi latar belakang komunitas ini berdiri. Contoh dalam hal pendidikan. Bicara tentang pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen, termasuk di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri. Banyak kasus yang kita dapatkan bahwa jumlah anak yang melek buta huruf itu cukup banyak. Dan ini harus kita lakukan supaya jangan lagi ada anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Terkait dengan kegiatan-kegiatan teman-teman komunitas, misalnya pecinta alam, dan kemudian ada keinginan untuk mempublikasi situs-situs bersejarah di Kabupaten Fakfak, ini juga harus kita tindak lanjuti dan harus kita apresiasi. Begitu juga terkait dengan cerita-cerita tokoh. Banyak cerita-cerita tokoh di Fakfak yang harus kita ceritakan kepada generasi-generasi ke depan, sehingga mereka bisa tahu bagaimana sejarah para leluhur dan juga orang tua kita. Dan juga cerita-cerita rakyat yang ada di Papua Barat, khususnya di Fakfak. Dan yang paling utama adalah ada keinginan bagaimana supaya anak-anak Fakfak tidak hanya mereka yang orang asli Papua, tetapi mereka juga yang hari ini telah memberikan jiwa raganya kepada Kabupaten Fakfak, ini bisa menguasai bahasa daerah. Nah, kenapa kemudian tidak ada komunitas yang mencoba untuk menyusun buku atau kamus terkait dengan bahasa daerah, dan kemudian pemerintah daerah membuat aturan atau kebijakan ada hari bahasa daerah. Misalnya hari apa begitu, setiap orang harus berbicara di kantor ataupun di sekolah-sekolah menggunakan bahasa daerah yang di pasaran, dan itu mudah untuk orang bisa mengerti. Dan ini butuh sebuah tim yang bisa menyusun kata-kata ini dalam sebuah kamus. Saya yakin ini kalau bisa dilakukan, maka kita akan budaya kita tidak akan hilang. Mungkin itu beberapa hal yang tadi disampaikan, dan juga yang paling utama adalah perlu adanya sarana prasarana yang untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dan kami dari provinsi, khususnya saya sebagai anggota DPR Papua Barat yang berasal dari Fakfak, siap untuk memperjuangkan hal tersebut untuk kemaslahatan dan kemajuan generasi muda yang ada di